Kelompok yang bermasalah ini punya rift atau gap, itu berusaha untuk isu-isu yang telah lampau tersebut dimunculkan kembali. Apakah mempermainkan kepercayaan masyarakat ketika disebut di hutan ada pohon, cempaka adalah pohon, tapi bukan berarti semua yang ada di hutan adalah cempaka. Ada yang bilang hal-hal yang menurut orang tidak penting. Di sebuah media massa online, Bu Megawati pernah mengatakan bahwa untuk apa kita menaruh dendam masa lalu, cobalah sebagai rakyat kita berusaha untuk memaafkan masa lalu yang pernah terjadi. Dan ya, Bu Mega mengatakan bahwa kembalikan saja semuanya kepada yang di atas. Menurutku ini dapat bermakna ganda. Hakikatnya dalam hidup yang humanis, untuk mencapai ketenangan yang fundamental, seorang mesti menerima masa lalunya dengan ikhlas dan kembali menata masa depan tanpa membawa amarah maupun dendam. Memaafkan segala yang melukai memang sulit, tapi hanya dengan cara tersebut langkah kita tidak gontai dan berat. Kedua, dalam dunia politik ada rahasia komunal bahwa saling membantu adalah rahasia untuk meloloskan semua usaha. Harapan yang baik demi kesatuan NKRI, demi hidup masa depan yang aman, damai, dan sejahtera itu memang merupakan dambaan semua orang. Namun bagaimana jika hal tersebut merupakan bentuk pembiasan yang diutarakan demi bahu-membahu mengumpulkan kesejahteraan bagi kelompok sendiri maupun kelompok yang dirangkul? Pertanyaannya, kenapa beberapa sejarah di masa lalu dibiarkan redup dan bahkan hilang tanpa bekas ketika berusaha dipertanyakan kembali oleh publik? Namun kemudian ketika kelompok-kelompok yang bermasalah ini punya rift atau gap, itu berusaha untuk isu-isu yang telah lampau tersebut dimunculkan kembali. Apakah mempermainkan kepercayaan masyarakat begitu mudah demi mencapai target yang diusung, demi kekuasaan yang ditargetkan, di mana hitung-hitungan risiko besar dan sepelenya jika negara ini benar-benar terpaksa harus mengulang catatan kelam demokrasi tempo dulu dengan mempertaruhkan pernyataan yang awalnya kita anggap benar ternyata salah, disebarkan secara masif dan turun-temurun, ternyata masih ada kurangnya, dan membuat penjahat perang justru tampil sebagai hero-nya. Atau semua itu tetap pada porsinya, tetap pada posisinya tanpa kurang apapun. Pemilu 2024, pemilu yang telah lewat, maupun pemilu yang akan datang, pada akhirnya sama-sama berusaha untuk menawarkan kita perspektif baru. Atau mungkin jadi ia adalah perspektif lama yang muncul dalam packaging baru, yang lebih modern, dan berusaha untuk diaktualisasikan dalam seni hidup yang lebih kekinian, adaptif. Ada 11 nilai yang saya renungkan dalam hal ini. Pertama, sejarah tidak pantas ditinggal, namun tidak juga patut untuk dijadikan beban. Kedua, kita harus mampu selalu belajar dari sejarah, karena hanya dengan begitu kita selalu punya nurani untuk melihat dan memilih jalan yang terbaik dari jalan-jalan yang baik. Ketiga, pada akhirnya, jikapun masa kelam terulang kembali, ataupun masa yang lebih gemilang berhasil diusung, semua ini adalah permainan hidup yang telah digariskan Tuhan. Keempat, ketika kita mengkritik, sekalipun memakai data saintifik dan berharap gerak perubahan, sejatinya kita sedang dan akan selalu mengkritik diri kita sendiri, bahkan lebih hebat, lebih keras. Kelima, pilihan pemimpin kita juga turut mencerminkan visi misi kita tentang negara, isi pikiran kita tentang hidup bermasyarakat, dan tentang prinsip serta nilai yang kita hormati, kita pegang di diri kita sendiri. 6. Tiada seorang pun yang sempurna. Semua punya celah dan kurang. Masa kelam yang kita tidak tahu persis, namun memberi ruang kedua adalah hak semua orang. Tanggung jawab yang besar juga bagi yang memilih dan yang dipilih. Ketujuh, semua opsi punya konsekuensi. Menuntut atau berharap X adalah pilihan yang terbaik, dari yang baik adalah kebolehan rakyat. Tapi itu jadi pikulan besar bagi siapapun yang terpilih. Kedelapan, pada akhirnya kita memang boleh berpikir bahwa whatever happened, then happen away. Or what will be, the future not ours to see. Seperti lirik lagu Kesera Sera. Tapi jauh di sanubari kita paling dalam, ada kalanya kita kalut dan masih belajar untuk ikhlas. Kesembilan, sekalipun kita sudah ikhlas, nyatanya akan selalu ada hal-hal yang selalu luput dari pandangan awal kita, membuat kita kemudian berusaha untuk mengulik kembali. Kita berusaha untuk mencari sisa-sisanya, the remnants of the old things, together with the new version of our spirit. Misal, ketika disebut di hutan ada pohon, cempaka adalah pohon, tapi bukan berarti semua yang ada di hutan adalah cempaka. Ada yang bilang hal-hal yang menurut orang tidak penting boleh jadi sangat penting atau penting bagi sebagian yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, karena kalau tidak begitu tidak ada variasi ilmu atau pendidikan di sekitar kita.
dan pada akhirnya hidup juga tentang pencarian diri. Ke-11, dari semua nomor-nomor ini, balik lagi ke nomor 9 tadi. Pohon tumbuh lebat di hutan. Cempaka adalah pohon, tapi bukan berarti semua yang tumbuh lebat di hutan adalah cempaka. Konteks pernyataan Bu Mega di awal tadi, personally, I can say that I agree with it, but with a note that we need to expand it. Kita harus selalu perlu meluaskan peta pandangan kita. Video seri pemilu 2024 ini berkelanjutan. Silahkan ditonton yang lainnya. Salam damai. Like usual, do comment and subscribe. Also share if you think that it is very useful. See you on my other videos.